Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Ananda Amalia Nuraini, yang kedua, Lisa Dewi Paramita, yang ketiga, Dwi Rahmini Pangastuti, yang keempat, Herlin Kartikasari. Di video kali ini, kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang siklus pendapatan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, membahas tentang pengertian dari siklus pendapatan. Siklus pendapatan itu adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Pertukaran informasi eksternal yang paling utama dari siklus ini adalah pelanggan. Informasi mengenai aktivitas siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Yang selanjutnya, tujuan utama dari siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Yang kedua, seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Yang ketiga, berapakah harga optimal untuk setiap produk atau jasa. Yang selanjutnya, bagaimana sih proses siklus pendapatan? Yang pertama yaitu penerimaan pesanan barang atau jasa dari pelanggan dicatat dengan menggunakan sistem aplikasi pengolahan pesanan. Yang kedua, pengiriman barang atau jasa kepada pelanggan dicatat dengan menggunakan sistem aplikasi pengiriman. Yang ketiga, penagihan kepada pelanggan dicatat dengan menggunakan sistem aplikasi penagihan. Yang keempat, penerimaan kas dari pembeli, baik dari penjualan tunai maupun pelunasan piutang, dicatat dengan menggunakan sistem aplikasi penerimaan kas. Yang selanjutnya, ancaman dan pengendalian di dalam siklus pendapatan. Seluruh aktivitas siklus pendapatan tergantung pada database terintegrasi yang berisi informasi mengenai pelanggan, persediaan, dan harga. Oleh karena itu, ancaman umum pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pelanggan dapat menyebabkan pengiriman barang ke lokasi yang salah, penundaan dalam pengumpulan pembayaran karena mengirimkan faktur ke alamat yang salah, atau menjual kepada pelanggan yang melebihi batas kreditnya. Kesalahan dalam data induk persediaan dapat menyebabkan kegagalan dalam memenuhi pesanan pelanggan secara tepat waktu karena kekurangan persediaan yang tidak diantisipasi, yang mungkin dapat mengarah pada hilangnya penjualan masa depan. Kesalahan dalam data induk harga dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan karena penagihan yang berlebihan atau pendapatan yang hilang karena penagihan yang berkurang. Yang selanjutnya yaitu entry pesanan penjualan. Siklus pendapatan dimulai dengan menerima pesanan dari pelanggan. Departemen penjualan melaporkan kepada bagian pemasaran untuk menjalankan proses entry pesanan penjualan. Proses entry pesanan penjualan terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Mengambil pesanan dari pelanggan. Data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan. Pesanan penjualan berisi informasi mengenai nomor barang, kuantitas, harga, dan syarat penjualan lainnya. Di masa lalu, pesanan pelanggan dimasukkan ke dalam sistem oleh para pegawai. Organisasi semakin berusaha memanfaatkan teknologi informasi agar para pelanggan melakukan entry data sendiri. Salah satu cara untuk melakukannya yaitu para pelanggan melengkapi sebuah formulir dalam situs perusahaan tersebut. Cara lainnya yaitu dengan menggunakan electronic data interchange untuk mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan. Yang kedua, persetujuan kredit pelanggan. Sebagian besar penjualan bisnis ke bisnis dibuat secara kredit. Oleh karena itu, ancaman lain dari siklus pendapatan yaitu kemungkinan adanya penjualan yang tidak tertagih. Untuk menurunkan ancaman tersebut, maka dibutuhkan otorisasi yang tepat bagi setiap penjualan kredit. Untuk pelanggan yang memiliki sejarah pembayaran yang baik, maka tidak dilakukan pemeriksaan kredit secara formal. Jadi,
Persetujuan kreditnya hanya melibatkan pengecekan file induk pelanggan untuk memverifikasi adanya rekening, mengidentifikasi batas kredit pelanggan, dan memverifikasi bahwa jumlah dari pesanan plus saldo rekening terbaru tidak melebihi batasnya. 3. Mengecek ketersediaan persediaan. Selain memeriksa kredit seorang pelanggan, tenaga penjualan juga perlu menentukan apakah persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan sehingga para pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Dokumen persediaan menunjukkan informasi yang biasanya tersedia untuk staf pesanan penjualan seperti kuantitas di tangan, kuantitas yang telah terikat dengan pelanggan lain, dan kuantitas yang tersedia. Jika persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan, maka pesanan penjualan tersebut terpenuhi dan kolom kuantitas yang tersedia di dalam file persediaan berkurang. Namun, jika tidak terdapat persediaan untuk mencukupi pesanan kembali atau back order akan dilakukan untuk mengotorisasi pengembalian atau produksi dari barang-barang yang harus dibuat. Yang selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian dalam entry pesanan penjualan. Ancaman ke-1, pesanan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Pengendalian berupa edit entry data dan pembatasan akses ke data induk. Ancaman kedua, pesanan yang tidak valid. Pengendalian berupa tanda tangan digital atau tanda tangan tertulis. Ancaman ketiga, piutang yang tidak tertagih. Pengendalian berupa batas kredit, otorisasi spesifik untuk menyetujui penjualan kepada para pelanggan baru atau penjualan yang melebihi batas kredit seorang pelanggan, dan pelunasan piutang. Ancaman keempat, kehabisan stok atau kelebihan persediaan. Pengendalian berupa sistem pengendalian persediaan perpetual, penggunaan kode batang, perhitungan fisik persediaan secara periodik, prediksi penjualan dan laporan aktivitas, dan pelatihan. Ancaman yang terakhir yaitu kehilangan pelanggan. Pengendalian berupa sistem CRM, situs swadaya, dan evaluasi yang tepat atas peringkat layanan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu pengiriman. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diminta. Proses ini terdiri dari dua langkah yaitu 1. Mengambil dan mengebak pesanan. Langkah pertama dalam mengisi sebuah pesanan pelanggan melibatkan pengangkatan barang yang benar dari persediaan dan mengebaknya untuk pengiriman. Kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan pengebakan. Para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. 2. Mengirim pesanan. Setelah barang dikeluarkan dari gudang, barang dikirim ke pelanggan. Setelah petugas pengiriman menghitung barang yang dikirim dari gudang, nomor pesanan penjualan, nomor barang, dan kuantitas dimasukkan menggunakan terminal online. Proses ini memperbarui kolom kuantitas di dalam file induk persediaan. Proses ini juga menghasilkan sebuah slip pengepakan dan berbagai salinan dari bill of lading. Slip pengepakan menyantumkan kuantitas dari deskripsi setiap barang yang disertakan dalam pengiriman. Sedangkan bill of lading adalah sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang dalam transit, yang berupa pengidentifikasian kurir, asal, tujuan, setiap perintah pengiriman khusus, dan pengindikasi pelanggan atau vendor yang harus membayar kurir. Yang selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian dalam pengiriman. Ancaman yang pertama yaitu memilih barang atau kuantitas yang salah. Pengendalian yang dilakukan yang pertama, teknologi kode barang dan RFID. Yang kedua, rekonsiliasi daftar pemilihan untuk detail pesanan penjualan. Ancaman yang kedua, pencurian persediaan. Pengendalian yang dilakukan yang pertama,
pembatasan akses fisik ke persediaan. Kedua, dokumentasi seluruh transfer persediaan. Yang ketiga, teknologi RFID dan kode batang. Dan yang keempat, perhitungan fisik persediaan secara periodik dan rekonsiliasi terhadap kuantitas tercatat. Ancaman yang terakhir yaitu kesalahan pengiriman. Pengendalian yang dilakukan yaitu yang pertama, rekonsiliasi dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan, daftar pemilihan, dan slip pengepakan. Yang kedua, menggunakan sistem RFID untuk mengidentifikasi penundaan. Yang ketiga, entry data melalui pemindai kode batang dan RFID. Dan yang keempat, pengendalian edit entry data. Yang terakhir, konfigurasi sistem ERP untuk mencegah pengiriman duplikat. Siklus yang selanjutnya adalah penagihan. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan para pelanggan. Aktivitas ini melibatkan dua tugas terpisah, yaitu yang pertama penagihan faktur, yaitu penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirim sangat penting. Aktivitas ini memerlukan informasi dari Departemen Pengiriman yang mengidentifikasi barang dan kuantitas yang dikirim dan informasi mengenai harga dan setiap persyaratan penjualan khusus dari Departemen Penjualan. Yang kedua, pemeliharaan piutang. Fungsi bagian piutang yang melapor pada kontrolir menjalankan dua tugas utama, yaitu menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan dan mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Terdapat dua cara untuk memelihara piutang. Yang pertama, metode faktur terbuka, yang kedua, metode saldo maju. Kemudian, ancaman dan pengendalian dalam penagihan. Ancaman yang pertama yaitu kegagalan untuk menagih. Pengendalian yang dilakukan yang pertama, pemisahan fungsi penagihan dan pengiriman. Kedua, rekonsiliasi secara periodik atas faktur dengan pesanan penjualan, kartu pengambilan, dan dokumen pengiriman. Ancaman yang kedua yaitu kesalahan penagihan. Pengendalian yang dilakukan yaitu yang pertama, pembatasan data akses ke data induk harga. Yang kedua, konfigurasi sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis. Yang ketiga, rekonsiliasi dokumen pengiriman untuk pesanan penjualan. Dan yang terakhir, pengendalian edit entry data. Kemudian ancaman yang ketiga yaitu kesalahan posting dalam piutang. Pengendalian yang dilakukan yang pertama, pengendalian entry data. Yang kedua, pengiriman laporan bulanan kepada para pelanggan. Yang ketiga, rekonsiliasi buku pembantu piutang di buku besar. Dan yang keempat, rekonsiliasi total batch. Ancaman yang keempat yaitu memo kredit yang tidak akurat dan tidak valid. Pengendalian yang dilakukan yaitu yang pertama, pemisahan tugas otorisasi memo kredit baik dari entry pesanan penjualan maupun pemeliharaan rekening pelanggan. Dan yang kedua yaitu konfigurasi sistem untuk memblokir memo kredit kecuali ada dokumentasi yang sesuai dengan pengembalian barang rusak atau otorisasi yang spesifik oleh manajemen. Materi selanjutnya yaitu penerimaan kas. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah penerimaan dan proses pembayaran dari pelanggan. Proses penerimaan kas ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, personal mailroom atau bagian surat. Untuk menyiapkan daftar pengiriman uang atau remittance list yang merupakan dokumen untuk mengidentifikasi nama dan jumlah dari semua pengiriman uang pelanggan dan mengirimkannya ke bagian piutang. Proses yang kedua yaitu peti uang atau logbook. Adalah sebuah alamat pos yang dituju oleh pelanggan ketika mereka mengirimkan uangnya. Yang ketiga yaitu Electronic Fund Transfer atau EFT. Pelanggan mengirimkan uangnya secara elektronik ke bank perusahaan. Dan yang terakhir yaitu Financial Electronic Data Interchange atau FEDI, yaitu mengatasi masalah tersebut dengan mengintegrasikan pertukaran dana EFT dengan pertukaran data pengiriman uang EDI. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian dalam penerimaan kas. Ancamannya yaitu pencurian kas dan pengendaliannya dengan pemisahan tugas, penggunaan EFT,
FEDI, dan logbook untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai. Yang ketiga, mendapatkan dan menggunakan sebuah UPIC untuk menerima pembayaran EFT dan FEDI dari para pelanggan. Yang keempat, segera setelah membuka surat, membuat daftar seluruh pembayaran pelanggan yang diterima. Yang kelima, persetujuan yang segera dan terbatas atas seluruh pengecekan pelanggan. Yang keenam, memiliki 2 orang yang membuka seluruh surat yang mungkin berisi pembayaran pelanggan. Yang ketujuh, penggunaan mesin kasir. Yang kedelapan, yaitu setoran harian dan seluruh penerimaan kas. Ancaman yang kedua yaitu masalah arus kas. Pengandaliannya dengan 1. Pengaturan petik ulang, EFT atau kartu kredit. Yang kedua, diskon atas pembayaran segera dari pelanggan. Yang ketiga yaitu anggaran arus kas. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.